Oke, konten hari ini kita akan membahas soal UTS dari ITB ya. UTS dari ITB ini untuk beberapa tahun setelah pandemi itu formatnya ada 3 bagian. Bagian A itu soal isian singkat ya, isian singkat. Bagian B itu boleh dikatakan esai, tapi jawabannya singkat. Dan bagian C itu esai dan itu panjang ya. Oke. Nah, biasanya bagian A ini lebih menanyakan ke konsep dasar ya. Nah, jadi konsep dasar yang diuji seperti itu. Kelemahannya soalnya adalah soal isian singkat, di mana soal isian singkat ini kita tidak boleh melakukan kesalahan hitung ya. Kalau kesalahan hitung ya salah nilainya langsung 0 seperti itu. Oke, bagian A itu diberi nilai maksimum tiap soalnya, katanya di sini 1. Jadi dikasih nilai 1. Jadi ada 8. Bagian B ada 6 soal uraian singkat dan nilai maksimumnya 3. Kemudian bagian C uraian panjang dengan nilai minimum tiap soalnya 8 ya. Nah, kalau kalian melihat soal bagian A itu tidak terlalu rumit ya, itu wajar karena yang diuji adalah konsep-konsep kalian. Nah, di bagian B dan bagian C biasanya udah lumayan agak berpikir gitu. Oke. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nah, nomor 1. Nah, ini yang ditanyakan adalah gradien dari garis yang melalui titik 1,6 dan 2,9 ya. Gradien ya, garis yang melalui 1,6 dan 2,9 adalah ya, gradiennya sama dengan, kita bisa pakai rumus ya, E2 kurangi 1 dibagi X2 kurang X1 sama dengan 9 kurang 6 bagi 2 kurang 1 sama dengan 3/1 sama dengan 3. Nah, jadi jawaban yang ini adalah 3 seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 2 ya. Nah, di sini diberikan GX itu ya, domain dari F itu sama dengan 0,4 interval tutup seperti itu. Nah, sekarang domain dari G yang ditanya dengan GX itu sama dengan Fx plus 1 seperti itu ya. Apa domain dari G gitu. Nah, kalau kita lihat ya, F kita itu bisa dihitung nilainya dari 0 sampai 4. Jadi kalau di grafik fungsi, nilai si F itu ya, ini fungsi F misalnya, misalkan fungsi F itu cuma ada untuk 0 sampai 4. Di sini didefinisikan GX sama dengan Fx plus 1 ya. Supaya ada definisinya ya, saya harus mulai X nya itu dari min 1 ya. Ketika saya masukkan min 1 ke sini, nih hasilnya adalah 0 seperti itu. Kemudian sampai berapa? Sampai 3 ya. Jadi DG saya itu harusnya mulainya dari min 1 sampai 3 seperti itu. Supaya definisi dari G-nya itu ada. Jadi kalau saya hitung G-1 itu sama aja dengan F-1 tambah 1 sama dengan ya F0 seperti itu. Jadi jawabannya apa? Dari min 1 sampai 3. Jadi di sini min 1, di sini 3. Oke, kita lanjutkan yang nomor 3 ya. Nomor 3, diketahui segitiga siku-siku ABC dengan sudut ABC sama dengan pi/2. Jadi siku-sikunya di sini seperti itu. Sudut BAC sama dengan theta. Nah, jika panjang AB sama dengan akar 7 ya. Kemudian apa lagi? AC sama dengan 4. Nah,
BC, oh BC dikasih tahu juga ya. BC sama dengan 3. Mungkin untuk menghindari kesalahan hitung ya. Nah, ini soalnya udah lumayan baik gitu. Nah, sebenarnya soalnya bisa juga kalau tidak dikasih tahu berapa BC-nya gitu ya. Nah, yang ditanya adalah sin 2A. Nah, oleh karena itu kalian harus tahu identitas dasar dari trigonometri ya. Jadi sin 2 theta sama dengan 2 kali sin theta kali cos theta sama dengan berarti 2. Nah, sin itu sisi yang di depan dibagi sisi miring. 3/4 kali cos theta. Cos theta itu adalah akar 7 bagi 4. Dan ini kalau saya sederhanakan ya, dapatnya adalah 3/8 akar 7 seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Nomor 4. Nomor 4, limit x menuju a fx sama dengan 4, limitnya ada, kemudian limit x menuju a gx sama dengan 2, seperti itu. Nah, yang ditanya adalah limit yang dalam kurung itu ya, limit ya x menuju a dari f kuadrat x tambah 3gx dibagi fx min gx. Nah, ini pakai sifat pembagian limit, ini bisa saya limitkan yang di atas ya, f kuadrat x tambah 3gx, nah dibagi limit x menuju a dari fx kurang gx. Nah, kita lanjutkan di sini. Oke, nah ini pakai sifat limit lagi, saya bisa lompat caranya ya. Walaupun sebenarnya caranya tidak lompat, saya lompat aja. Jadi limit x menuju a fx saya kuadratkan tambah 3 kali limit x menuju a gx seperti itu. Nah, bagi ya limit x menuju a fx kurang limit x menuju a gx. Nah, limit x menuju a fx di soal diketahui adalah 4 ya. Di sini 4 kuadrat tambah 3 kali limit x menuju a gx adalah 2 dibagi berapa di sini? Dibagi limit x menuju a fx dikurang limit x menuju a gx. Ini adalah 4 kurang 2 seperti itu. Nah, ini sama dengan 16 tambah 6 per 2 sama dengan 16 tambah 6 itu adalah 22 bagi 2, 11 seperti itu ya. Jadi jawabannya 11. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 5. Nah, nomor 5 yang ditanya adalah turunan pembagian ya. Turunan pembagian kita pakai aturan pembagian. F per G aksen 0 itu sama aja, artinya F aksen 0 kali G0, awas ya jangan terbalik gitu, kurang F0 kali G aksen 0. Nah, dibagi apa? Dibagi G0 kuadrat. Oke, tinggal masukkan nilainya. F aksen 0 adalah 5, G0 adalah 2, nah, kurang F0 adalah 3, kemudian G aksen 0 adalah min 1 dibagi, nah G0 kuadrat itu adalah 2 kuadrat. Oke, ini 10 ya, tambah 3 bagi 4 sama dengan 13 per 4 seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya, nomor 6. Yang ditanya adalah turunan kedua di 1 ya. Jadi F aksen X kalau saya turunkan harusnya jadi 8X min 2. Nah, turunan keduanya jadinya 8 seperti itu. Nah, maka F double aksen 1 yaitu tetap sama aja dengan 8 seperti itu. Oke, nomor 7. 7 diminta hampiran linier ya.
hampiran linear dari F0,9. 7. Nah, hampiran linear F1 saya adalah 1, F aksen 1 saya adalah min 4. Jadi Fx saya itu akan mendekati si F1 tambah F aksen 1 ya, F aksen 1 dikali X min 1, seperti itu ya. Ini hampiran linear di sekitar X sama dengan 1 ya. Hampiran linear di sekitar A sama dengan 1. Oke, jadi tinggal saya masukkan aja F 0,9. Nah, 0,9. Nah, F1 saya berapa? F1 saya ada di soal 1. F aksen 1 saya min 4 ya. Min 4. Ganti kemudian 0,9 kurang 1 karena X-nya adalah 0,9. Nah, ini sama aja dengan 1 tambah ya 0,1 kali 4, 0,4 sama dengan 1,4 seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Nomor 8. Langkah pertama yang untuk menyelesaikan ya persamaan diferensial dy dx sama dengan x per y kuadrat adalah mengubah persamaan tersebut menjadi apa gitu. Nah, untuk mengubah ini ya saya harus kumpulkan yang memiliki variabel yang sama ya. Ini pakai pemisahan variabel gitu ya. Nah, jadi ini jadinya ya jadi y kuadrat dy sama dengan apa? Sama dengan x dx ya. Jadi jawabannya seperti itu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya, membahas bagian B seperti itu. Ini soal UTS bulan November 2024. Nah, bagi yang mau mulai belajar tentang kalkulus di ITB, kalau sudah ada yang lolos ya, itu boleh mencari referensi kalkulusnya seperti apa ya. Nah, ini salah satu model soal kalkulus bagian A. Nah, saya nggak tahu bagian B, bagian C sesulit apa seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.